Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Story Lover. Selamat datang kembali di channel Film Bin Story. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat serta dompet yang tebal untuk menikmati hidup ini, guys. Aam di sini, dan di kesempatan kali ini masih akan membahas alur cerita dari lanjutan film series The Good Doctor Season 2 episode 11. Dimana kita tahu di episode 10 pada akhir endingnya sedang terjadi kegaduhan di rumah sakit tersebut. Namun sebelum itu jangan lupa Sobat Story untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk bisa tahu update video terbaru di channel ini. Jika sudah, OTW langsung kita ke videonya. Scene awal kita diperlihatkan keadaan yang tidak kondusif di ruangan UGD yang terisolasi karena virus, di mana banyak pasien yang sedang membutuhkan pertolongan, namun jumlah dokter yang tersisa di dalamnya hanya 2 orang. Di mana kita diperlihatkan Dr. Morgan yang sibuk dengan operasi pria Santa, lalu Dr. Lim yang sudah tidak sadarkan diri karena terjangkit virus, dan Dr. Murphy yang terlihat mengalami gangguan pendengarannya karena lampu atap rumah sakit yang berbunyi aneh dan hanya dia yang bisa mendengarnya. Dr. Morgan yang sedang sibuk dengan operasi meminta Suster Villa untuk memanggil Dr. Murphy agar segera membantunya. Perlahan Suster Villa mendekati Dr. Murphy dan menjelaskan masalah yang dialami Dr. Morgan dalam operasi. Tidak lama Dr. Murphy pun bisa bangkit dan kembali ke dalam ruangan operasi untuk membantu Dr. Morgan. Di sisi lain diperlihatkan Kaylin yang masih mengalami sesak nafas, dan ternyata Kaylin memiliki asma di mana saat itu asmanya kambuh, dan inhaler asma atau tabung oksigen yang dia miliki habis. Melihat hal itu, Dr. Park yang menyaksikan anaknya kesakitan tidak bisa menahan diri untuk mendobrak pintu isolasi demi menyelamatkan anaknya. Di sini terlihat Dr. Park seperti memberikan Kaylin vaping dengan liquid creamy yang dia isap, di mana terlihat setelah itu Kaylin bisa bernapas normal. Asem dia, bos. Singkat cerita kita diperlihatkan pasca pengoperasian pria Santa, di mana Dr. Marcus sedang video call dengan Dr. Morgan. Dr. Marcus menanyakan terkait keadaan Dr. Lim dan memberikan saran penanganannya, di mana Dr. Marcus menjelaskan bahwa dia sudah mengirim sampel untuk diperiksa terkait virus yang berasal dari Malaysia tersebut. Di mana Dr. Morgan juga menjelaskan bahwa mereka bisa menangani keadaan di ruang UGD, di mana ada tambahan tenaga baru yaitu Dr. Park. Namun Dr. Marcus yang mendengarnya sedikit kesal karena Dr. Park menerobos masuk ke ruang isolasi tersebut. Lalu scene diperlihatkan Dr. Melendez yang sedang menghadap Dr. Marcus untuk meminta izin meluaskan ruang isolasi demi dapat melanjutkan operasi tulang sumsumnya Chris, di mana pendonornya yaitu ayahnya Chris sendiri terjebak di ruang isolasi tersebut. Namun Dr. Marcus menolaknya karena itu dapat mengakibatkan virus tersebar melalui ventilasi udara, di mana pembahasan itu menjadi perdebatan kecil antara mereka karena Dr. Melendez terlihat ingin sekali menyelamatkan nyawa Chris. Lalu Dr. Marcus pun mendapatkan ide bahwa mereka bisa melebarkan ruangan isolasi sampai ke daerah ruangan cleaning service, di mana di sana ada ventilasi khusus baju kotor pasien yang tersambung ke ruangan pencucian yang berada di lantai bawahnya, dan itu bisa dipakai untuk mengirimkan tulang sumsum melalui ventilasinya tanpa harus melakukan kontak langsung. Lalu scene kembali diperlihatkan di ruang isolasi di mana Dr. Murphy yang sedang mengecek keadaan pria Santa. Lalu Dr. Morgan yang menghampirinya dan menanyakan keadaan pria tersebut. Terlihat Dr. Murphy yang menyumpal kupingnya karena masih terganggu dengan bunyi yang berasal dari lampu atap rumah sakit tersebut. Di mana itu membuat Dr. Murphy tidak bisa menjelaskan keadaan pria Santa dengan baik akibat suara bising itu. Dr. Park yang melihat itu pun seketika memecahkan lampu tersebut dengan tongkat security yang dia pegang, di mana membuat keadaan Dr. Murphy menjadi lebih baik dan bisa menjelaskan keadaan pria Santa dengan baik. Namun di tengah penjelasannya Dr. Murphy pun melihat Viola, di mana ternyata ketuban Viola pecah, dan sudah pasti menjadi PR baru buat para dokter yang ada di ruangan isolasi tersebut. Singkat cerita diperlihatkan Dr. Murphy yang sedang memeriksa Viola ditemani oleh Kaylin, di mana hasil pemeriksaan menyatakan bahwa bayi di dalam kandungannya tidak mengalami masalah dan bisa bertahan 24 jam sampai hasil tes pemeriksaan virus keluar. Di mana berarti Viola bisa melakukan persalinan di ruang bersalin dengan alat yang dibutuhkan. Namun beberapa menit kemudian alarm dari alat pengukur detak jantung yang dipakai kepada Viola dan kandungannya berbunyi, di mana terlihat ada masalah pada kandungan Viola. Dr. Murphy yang melihat hal itu mendiagnosa bahwa bayi dalam kandungan Viola mengalami preeklamsia dan kejang, di mana Viola harus melakukan proses melahirkan segera. Namun Viola yang mendengar hal itu menolak dan dia ingin melahirkan di ruangan semestinya. Suster yang membantu Dr. Murphy pun menjelaskan kalau plasenta Viola tidak mendapatkan aliran darah yang cukup, yang membuatnya tidak bisa menunda kelahirannya. Di mana di sisi lain itu adalah pengalaman pertama Dr. Murphy menangani proses persalinan. Singkat cerita, Dr. Murphy membantu Viola melakukan proses persalinan secara normal,
Namun ternyata bayi di dalam kandungan Viola mengalami pergeseran posisi yang mengakibatkan proses melahirkan secara normal tidak bisa dilakukan dan harus melakukan persalinan sesar. Di mana Dr. Murphy meminta agar perawat menghubungi dokter spesialis kandungan di rumah sakit tersebut untuk mengawasi prosesnya. Lalu scene berpindah di mana diperlihatkan Dr. Park yang mendapatkan tugas untuk melakukan operasi pengambilan tulang sumsum pada Bob, ayahnya Chris. Di mana prosesnya dibantu oleh seorang dokter hewan yang terjebak di ruangan isolasi saat mau memeriksakan dirinya. Dokter itu bernama Esther, di mana kita tahu tenaga medis di ruangan itu sedikit, dan terpaksa Dr. Park pun mencari bantuan darurat. Singkat cerita, operasi pun dilakukan, di mana operasi pada Bob diawasi juga oleh Dr. Melendez dari ruangan sebelahnya. Namun di tengah proses, Dr. Brown pun menghubungi Dr. Melendez dan mengabarkan bahwa kondisi Chris semakin kritis, di mana itu menandakan mereka tidak memiliki waktu banyak lagi. Lalu scene kembali berpindah, di mana kita diperlihatkan Dr. Morgan yang menangani Dr. Lim. Di sini terlihat Dr. Lim dengan keadaan yang kritis, di mana kondisi paru-parunya memburuk. Dr. Marcus yang ternyata tidak mematikan video call dengan Dr. Morgan mendengar alarm tanda kritis Dr. Lim. Dengan sigap, Dr. Marcus segera mengecek keadaannya, di mana di sini diperlihatkan Dr. Marcus yang memberikan arahan kepada Dr. Morgan melalui video call untuk menangani Dr. Lim agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu scene diperlihatkan kembali, di mana Dr. Murphy yang sedang menyiapkan operasi sesar pada Viola, di mana Viola dibawa ke sudut ruangan UGD batas isolasi, dan di sana sudah menunggu Dr. Gracia yang akan mengawasi persalinannya, di mana Dr. Gracia adalah dokter kandungan rumah sakit tersebut. Diperlihatkan Dr. Murphy yang melakukan pembedahan pada Viola, namun di tengah prosesnya mereka mengalami kendala, di mana bayinya masih belum bisa terjangkau. Dengan proses yang cukup menyulitkan bagi Dr. Murphy, akhirnya bayi Viola pun sudah dikeluarkan. Namun karena proses yang sedikit lama membuat bayi tersebut terlambat keluar, di mana ternyata bayi tersebut tidak bernafas. Melihat keadaan itu sontak membuat semua orang panik termasuk Viola. Di mana Dr. Murphy segera memberikan CPR pada bayi tersebut. Namun Dr. Murphy dikejutkan di mana Viola tidak sadarkan diri, dan ternyata Viola mengalami pendarahan. Melihat Dr. Murphy yang bingung harus menolong yang mana, seketika Dr. Gracia memerintahkan Dr. Murphy untuk mendahulukan keselamatan Viola, karena sudah pasti anak bisa dibuat lagi. Namun Dr. Murphy memiliki ide lain, di mana dia pikir bahwa masih bisa menyelamatkan keduanya. Dr. Murphy pun meminta suster yang mendampinginya menyiapkan beberapa alat, lalu Dr. Murphy bergegas pergi ke ruangan tunggu di UGD, dan menanyakan kepada pasien lain yang mengerti CPR, di mana ternyata Kelly mengerti dan segera membantunya. Dr. Murphy mengarahkan Kelly untuk memberikan bantuan CPR pada sang bayi, sedangkan Dr. Murphy fokus menangani pendarahan pada Viola. Selang beberapa menit kemudian, Dr. Murphy berhasil menangani pendarahan pada Viola, dan dia bergegas menangani bayinya, di mana bayinya sudah bisa bernafas, tapi ternyata sang bayi mengalami aspirasi mekonium atau tersedak tinja. Buset, keselak tokai bro. Dr. Murphy yang mengetahui hal itu pun segera melakukan pembersihan pada saluran pernafasan sang bayi. Di sisi lain kita diperlihatkan pada situasi ruang tunggu pasien, di mana ternyata para keluarga pasien yang berada di ruang UGD hampir semuanya menunggu di sana. Terlihat ada Dr. Glassman dan Lea juga. Terlihat juga suami Viola yang galau karena proses kelahiran anaknya, di mana Lea berusaha menenangkannya. Di tengah pembicaraan mereka tiba-tiba terdengar tangisan bayi, dan ternyata Dr. Murphy berhasil menyelamatkan bayi Viola. Sontak membuat seisi ruang tunggu dan isolasi terharu melihat kelahiran bayi tersebut, di mana seakan bayi tersebut mencairkan suasana malam Natal yang penuh dengan ketegangan itu. Di mana kita diperhatikan juga Dr. Lim yang sudah kembali sadar, di mana tindakan berani dan arahan dari Dr. Marcus dan Dr. Morgan berhasil menyelamatkan nyawanya. Lalu scene kembali berpindah di mana Dr. Brown dan Dr. Melendez sudah menyiapkan operasi Chris di ruangan laundry, di mana di sisi ruangan lain Dr. Park segera mengirimkan donor tulang sumsum yang sudah berhasil diambil dari Bob melalui ventilasi. Sesegera mungkin tim Dr. Melendez melakukan operasi pendonoran tulang sumsum pada Chris, yang diperlihatkan di sini operasinya berhasil. Namun di sisi lain ternyata Bob mengalami serangan jantung. Sialnya, ujung jarum infus pada Bob patah dan jarum tersebut terbawa aliran darah menuju ke jantungnya. Menyadari hal itu, Dr. Park pun segera melakukan CPR, tetapi tidak berhasil. Lalu Dr. Park pun memutuskan untuk melakukan pembedahan darurat padanya. Singkat cerita kita diperlihatkan di mana Chris sudah sadarkan diri dari operasinya, di mana dia sangat senang dan ingin bertemu dengan ayahnya untuk mengucapkan terima kasih. Namun Dr. Melendez menginfokan bahwa nyawa Bob tidak tertolong karena serangan jantung, yang seketika membuat Chris terpukul mendengarnya.
Di tengah perbincangan tersebut, Dr. Esther pun masuk ke ruangan dan menemui Chris. Dia menyampaikan beberapa perkataan dari Bob saat proses pengambilan tulang sumsumnya. Bahwa Bob sangat menyesal meninggalkannya saat dia masih kecil dan berharap bisa menolong Chris agar Chris bisa tetap hidup. Yang dimana Chris mendengar hal itu tidak kuasa menahan tangisnya. Kadang emang begitu seorang ayah. Jarang menunjukkan rasa sayangnya, jadi seperti terlihat tidak peduli namun aslinya dia sangat sayang kepada kita guys. Scene akhir kita diperlihatkan Dr. Morgan yang terlihat galau karena kematian Taylor, namun Mimin senang karena mantan Mimin tidak jadi dekat sama cowok lain. Lalu Dr. Park dan Kaylin yang pulang dengan disambut oleh mantan istrinya Dr. Park yang bernama Mia, yang ternyata cantik cuy. Dan Dr. Melendez yang menjenguk Dr. Lim, di mana Dr. Melendez mengungkapkan kalau dirinya sedih tidak ada Dr. Lim di dekatnya, dan tidak ada yang menemaninya minum. Lobby terus. Lalu yang terakhir Dr. Murphy yang disambut oleh Dr. Glassman dan Lea, di mana Dr. Glassman memberitahunya terkait tumor yang dimilikinya bangkit kembali, serta mengapresiasi kerja keras Dr. Murphy selama di ruang isolasi. Dan film pun bersambung. Terima kasih buat kalian semua yang selalu support channel ini, dan selalu nantikan video-video terbaru dari channel ini. Aam di sini mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.